Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panjaban Rohman. NIM saya Asbas 2024 15737. Jadi saya di sini akan menjelaskan poin 7. Jadi untuk webnya saya membuat web kuliner daerah kampus Undip Tembalang. Jadi saya buatnya, nama webnya itu Tembalang Kulineri. Nah, saya akan menjelaskan poin 7 yaitu payment gateway dan notifikasi. Jadi payment saya menggunakan Mitrend Sandbox, dan untuk notifikasi saya menggunakan WAHA, yaitu WhatsApp HTTP API plus notifikasi in app atau aplikasi WhatsApp-nya. Jadi simpelnya kayak gini, saat kita melakukan pembayaran nih di sini, saya akan masuk sebagai, misalnya saya jadi pengunjung ya, Nah, saya jadi pengunjung, misalnya saya mau reservasi. Nah, kalau untuk reservasi itu maka kita harus melakukan pembayaran awal dulu, besar satu orangnya itu 10.000. Ya inilah biar misalnya dekat jendela atau dan. Nah, bayar sekarang. Paymentnya yaitu, bentar, ini pakai card payment saya aja misal sebagai contoh lah. Uh, 48 lah 11 misalnya angkat nomornya lah 114. Ini 25 08 misalnya 30. Karena ini uji coba jadi saya tidak mengangkat langsung. Nah, pembayaran sukses dan bisa dilihat di sini. Nanti maka akan berganti ini karena pernah uji coba kan saldo awalnya 80. Karena berkat pembayaran tadi, coba kita ulangi di transaction. Nah, tepat pada jam 8 Juni jam 18.34 ini melakukan pembayaran sukses, dan kita bisa lihat ke dashboard Mitrend-nya. Uang kita menjadi 100 dan awal total transaksi awalnya kan kita masih 5 menjadi 6. Saldo awalnya menjadi 100 karena kita pembayaran tadi. Nah, pembayaran ini juga akan masuk ke notifikasi WhatsApp menggunakan APK WAHA. Bisa dilihat. Bentar, belum ada. Saya cek di HP saya ya, yang biar nggak delay. Bos, kurang. Bentar ya, kok nggak muncul ya? Opal ini nggak bisa ya. Bentar, saya login ulang. Ke sini, komen fee apa sini, komen fee, enter. Nah, saya sign in. Nah, statusnya bersifat working, berarti masih aktif. Tapi kenapa pada sini nggak tampil ya? Kita ulangi sekali lagi saja. Kita ulangi sekali lagi. Tanda. Kita buat tahap reservasi lah. Tanggalnya terserah 9 misalnya buat reservasi. Bayar sekarang, bayarnya pasti kayak card 48.
8 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 4 04 30 23 Peno. Oke. Nah, kita lihat lagi apakah masuk ke WhatsApp. Biasanya akan masuk ke WhatsApp, yaitu pembayaran masuk reservasi sini di Butterhub. Nah, Grab Tembala ini pelanggan pengunjung demo, maka akan tampil seperti ini kurang lebih. Cuman ini nggak tahu server wahanya kayaknya. Kita lihat videonya udah connect. Tapi kita bisa lihat di Midtrain ini. Tadi kan awalnya kita uji coba 6. Sekarang kita lihat transaksi tadi apakah masuk 20.000. Ini tadi yang sudah kita coba, dan saldo kita menjadi 120 karena hasil transaksi tadi, karena satu orang per 10.000. Ini nggak tahu ya kenapa WhatsApp-nya tidak memberikan pembayaran masuk atau apa, tapi kurang lebih notifikasinya biasanya bisa. Nah, jadi di Midtrain service ini, klien Midtrain ini kita buat snap token, cek status, verifikasi, terus snacker, terus map statusnya di sini. Nah, API-nya saya ambil dari setting sini. Ini ada 2 API, saya salin, langsung saya masukkan ke sini. APS Sniper ini URL-nya. Nah, saya masukkan ke file env di Midtrain ke bawah, server key-nya. Nah, kita kembali ke sini. Ini jadi digunakan untuk membuat token, cek status, terus verifikasi signature, habis itu map status. Nah, misalnya Midtrain gagal membuat snap token, maka akan diberikan ini message warning. Message warning ini akan memberikan Midtrain gagal membuat token. Nah, untuk wire service-nya seperti ini. Ini sudah benar. Mungkin ada server wire-nya sendiri yang lagi down atau gimana yang bermasalah. Untuk check out pembayaran tadi, hasil dari ininya nggak tahu, nggak ada tampilnya. Kayaknya emang bahasanya WhatsApp itu agak delay gini kok jeleknya. Nah, ini akan tampil. Nah, dari pembayaran ini tadi, nih ya, Butterhub ini, itu untuk webhook-nya sama update status sama notifikasi dari ini. Saya taruh di controller, yaitu payment controller. Nah, sini sudah untuk check out transaction, terus bayar, book, notifikasinya. Sebenarnya di sini untuk order ID uniknya plus query transaksinya saya taruh pada app model transaction model PHP pada file pada file ini. Saya lihat modelnya mana ya? Nih model. Nah, di transaction model PHP.
Nah, di sini. Jadi status paymentnya samanya saat order ID-nya sama query transaksinya saya taruh menggunakan codingan ini. Dan untuk alurnya alur webhooknya payment notifikasinya bisa dilihat di tabel routes pada di ini file routes mana ya, ini kan di sini file routes ini pada baris 58. Nah, payment notification jadi ini digunakan untuk manggil server ke server, jadi signature verification notification. Jadi kalau payment finish maka payment control akan memberikan finish. Ini semua difilter pakai out. Nah, jadi simpelnya gini. Jadi kita check out gini, alur pembayarannya gini. Jadi kita check out habis itu create snap token, terus foreign view check out BP untuk membuat snap.js dan menjalankan snap.py token, muncul pop up pembayaran dari Midrange. Habis itu dikonfirmasi status via 2 jalur penting, yaitu webhook, payment notification. Jadi Midrange itu kirim post server to server, diverifikasi is valid igniter. Nah, habis itu ke fallback saat browser ready ke payment finish order yang tadi udah saya tunjukkan itu. Ini untuk rootsnya ini. Nah, jika sukses maka status transaksi sukses dan reservasi dikonfirmasi, lalu notifikasi payment sukses dipanggil. Nah, habis itu maka biasanya notifikasinya itu Waha mengirimkan ke WhatsApp pelanggan dan semua admin, plus simpan notifikasi di app di in app di table notification kalau di MySQL. Nah, ini nanti misalnya di sini. Nah, ini tuh nanti disimpan di database-nya. Nah, untuk payment-nya saya integrasi. Jadi simpelnya ini. Jadi untuk payment-nya saya integrasi Midrange Snap. Habis itu saat user check out reservasi, saya buat transaksi pending dan minta snap token dari Midrange. Lalu for dan munculkan pop-up pembayaran lewat snap.js. Nah, setelah user bayar, status dikonfirmasi lewat 2 jalur, yaitu webhook dari Midrange yang saya verifikasi pakai signature SHA512, dan sebagai fallback saya cek status langsung ke Midrange-nya saat halaman redirect. Ini penting karena webhook Midrange tidak bisa masuk ke localhost. Begitu pembayaran sukses, reservasi otomatis confirm dan saya kirim notifikasi WhatsApp ke pelanggan dan admin lewat Waha, sekaligus simpan notifikasi di dalam aplikasi. Untuk konfigurasinya di sini bisa lihat di file NF ini. Nih. Jadi APK itu pakai APK reset API sendiri. Terus untuk Waha URL-nya itu URL server Waha dari kemarin beli itu gimana itu? Foto Petapod ya, kita beli di Petapod. Habis itu Waha APK-nya kita ambil juga untuk ditampilin. Habis itu HCC-nya tidak perlu diisi. Nah, untuk Midrange server key-nya sama client key-nya tadi udah saya jelasin. Untuk out server to server kalau misalnya server key Midrange. Nah, untuk client key Midrange dipakai untuk Snap.js di Fontaine. Nah, Midrange production itu false, nggak kita isi karena ini masih bersifat localhost. Jadi belum bikin barulah maksudnya bikin web ini menjadi usaha nyata. Jadi simpelnya saya tidak isi karena ini bersifat sandbox lah. Nah,
Kalau misalnya kenapa sandbox atau production, nah kami pakai sandbox. Mitrend is production itu tidak kami seek. Jadi URL otomatis berganti ke domain sandbox atau production di Snap Bezel dan Core Bezel. Nah, kenapa webhook dikecualikan dari CSRF? Karena request datang dari server Mitrend, bukan forum browser. Jadi tidak punya CSRF token. Keamanannya sudah dijamin signature diatur di filter PHP ini. Kita lihatin di filter PHP. Nah, ini pada baris 85 bisa kita lihat. Nah, dan payment notifikasinya ini sudah kita sudah dijamin signature lah di sini. Nah, kalau di local webhook tidak sampai gimana? Jadi ada fallback sense status query. Jadi status from query lah. Habis itu mengambil untuk mendapatkan status yang menyenangkan langsung ke Mitrend saat user di reject balik. Jadi status tetap akurat tanpa webhook. Order ID-nya bagaimana biar unik? Nah, jadi transaction model itu saya pakai generator order ID, yaitu tanggal plus jam sama dan random hex-nya lah. Random lah, bisa kita tulis acak. Nah, untuk client key random. Untuk client key-nya, client key vs server key-nya apa? Nah, server key untuk out request server ke server. Jadi bersifat rahasia atau di backend. Dan client key itu dipakai Snap.js di browser. Nah, seperti itu. Jadi untuk WAH itu WhatsApp HTTPI, jadi bersifat open source. Jadi kenapa pakai WAH bukan WhatsApp Business API? Karena gratis dan cocok untuk skala tugas API resmi. Butuh verifikasi bisnis di Meta dan berbayar kalau pakai WhatsApp. Nah, kalau format nomornya kita pakai metode touch-chat, yaitu menormalisasi nomor yaitu 08 plus 62 semuanya menjadi 62 xxx@c.us. Kalau WAH mati atau belum konfigurasi send message di desain forget tidak pernah di throw, hanya balik ke false atau mati dan mencatat log. Pembayaran tetap sukses walau WA gagal terkirim. Kayak tadi kan WA-nya gagal terkirim nih, tapi pembayarannya sukses dan kita bisa cek tadi di sini dan transaksinya itu bertambah dan udah ada datanya di sini. Jadi tidak perlu panik kalau misalnya tidak mendapatkan notifikasi WA seperti saya tadi. Notifikasinya cuma WA, tidak, ada dua lapis yaitu WAH dan di notifikasi langsung. Jadi walaupun mereka tidak dapat notifikasi dari WAH, kita sudah berikan jalan keluarnya lah. Kita kasih notifikasi di setiap akun. Misalnya akun pengunjung ini kita diberi notifikasi dan akun admin juga ada notifikasinya. Ini kita lihat di akun admin apakah ada notifikasinya. Oke, selamat datang super admin. Nah, notifikasinya masuk. Ini reservasi tadi sudah dilihat bisa notifikasi. Jadi walaupun tidak memakai WAH atau WAH-nya lagi trouble servernya, kita tidak perlu panik karena kita sudah dapat notifikasinya langsung. Sekian dari saya, Panji Akbar Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.